Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana Handayani. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD BTIKP yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 13 di BPSDM Provinsi Kepri. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang metode Levitt. Bayangkan sebuah organisasi memutuskan untuk menerapkan sistem digital baru. Sekilas, keputusan tersebut mungkin terlihat sederhana. Organisasi hanya perlu membeli perangkat lunak, memasangnya, kemudian meminta karyawan menggunakannya. Namun, dalam praktiknya, perubahan hampir tidak pernah sesederhana itu. Ketika teknologi berubah, cara kerja karyawan juga berubah. Ketika cara kerja berubah, tugas dan tanggung jawab berubah. Ketika tanggung jawab berubah, struktur organisasi, pembagian kewenangan, bahkan pola komunikasi juga dapat ikut berubah. Artinya, sebuah organisasi bukanlah kumpulan bagian yang berdiri sendiri. Setiap bagian saling berhubungan dan perubahan pada satu bagian dapat menimbulkan konsekuensi pada bagian lain. Disinilah metode atau model Levitt menjadi penting. Model ini membantu kita melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang saling terhubung, sehingga perubahan tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Ingat, jangan melihat perubahan hanya dari apa yang berubah, tetapi lihat juga dari apa saja yang terdampak. Metode Levitt atau sering disebut Levitt's Diamond Model diperkenalkan oleh Harold J. Levitt pada tahun 1965. Gagasan utama model ini adalah bahwa organisasi dapat dipahami melalui 4 variabel utama, yaitu people, task, structure, dan teknologi. People mengacu pada manusia yang menjalankan aktivitas organisasi, sedangkan task berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan organisasi. Structure menggambarkan bagaimana pekerjaan diatur, termasuk pembagian kewenangan, hubungan antar bagian, komunikasi, dan alur kerja. Sedangkan teknologi mencakup alat, sistem, metode, mesin, maupun teknologi informasi yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang membuat model ini menarik adalah keempat elemen tersebut tidak dianggap berdiri sendiri. Keempatnya saling berhubungan. Karena itu, ketika organisasi ingin melakukan perubahan, manajemen tidak cukup hanya bertanya, teknologi apa yang akan kita gunakan? Manajemen juga harus bertanya, apa dampak yang terhadap manusia, tugas, dan struktur organisasi. Mari kita lihat 4 komponen utama dalam model Levitt. Pertama, people atau manusia. Ini adalah orang-orang yang menjalankan organisasi. Yang diperhatikan bukanlah jumlah karyawan, tapi juga kemampuan, pengetahuan, sikap, motivasi, dan kesiapan mereka menghadapi perubahan. Kedua, tes atau tugas. Tes berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh organisasi dan bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Ketika sebuah sistem baru diterapkan, proses kerja lama mungkin harus disederhanakan, diubah, atau bahkan dihilangkan. Ketiga, structure atau struktur. Struktur menjelaskan bagaimana organisasi mengatur pekerjaan dan hubungan antar individu maupun antar unit. Di dalamnya termasuk pembagian tugas, kewenangan, hierarki, komunikasi, serta mekanisme pengambilan keputusan. Keempat, teknologi. Teknologi bukan hanya komputer atau software. Teknologi dapat mencakup mesin, sistem informasi, alat kerja, metode, dan berbagai sarana yang membantu organisasi menghasilkan produk atau layanan. Keempat, elemen ini kemudian membentuk sebuah sistem. Jadi, keberhasilan perubahan sangat bergantung pada seberapa baik keempat elemen tersebut diselaraskan. Sebagai kesimpulan, model Levitt mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Organisasi harus dilihat sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Dengan menggunakan model Levitt, kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih tepat. Bukan hanya apa yang harus dirubah, tetapi juga apa dampak perubahan terhadap keseluruhan organisasi. Dan pada akhirnya, perubahan organisasi yang berhasil bukanlah sekedar perubahan pada satu bagian, melainkan terciptanya keselarasan baru di antara seluruh bagian organisasi. Itulah inti dari Levitt's Diamond Model.